Bab 2833. Aku tidak ingin berusaha lagi. Mile menoleh dan melihat. Tak jauh dari situ, seorang wanita berjalan perlahan. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna biru, dengan rambut panjang tergerai. Tangannya sedang memegang ikan yang sudah digigit. Saat melihat wanita ini, Mile tersenyum. Kak Saphira. Saphira Mu, penguasa Tiandao saat ini. Mile tiba-tiba muncul di depan Saphira Mu. Dia memandang wanita yang dikenalnya dan berkata dengan lembut, "Kak Saphira, lama tidak bertemu." Saphira Mu mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulut Mile dan berkata sambil tersenyum, "Aku sangat merindukanmu." Mile tertawa. Harus dikatakan bahwa saat ini dia sangat bahagia. Begitu banyak teman lama dari masa lalu muncul satu persatu. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Apalagi Kak Saphira. Dia sudah tidak pernah bertemu Saphira Mu lagi. Namun tidak disangka di saat kritis ini, Kak Saphira justru datang ke sini. Harus dikatakan, ini membuat hatinya terasa hangat. Melihat Mile tersenyum seperti anak kecil, Saphira Mu tersenyum ringan. Dia mengusap lembut kepala Mile, lalu berkata sambil tersenyum, "Nanti baru ngobrol." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat keempat patung besar ilusi, dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, apa kamu tahu apa keempat patung itu?" Mile berkata dengan serius. Sekilas tampak bukan orang baik. Saphira Mu memutar matanya ke arah Mile, lalu berkata, "Mereka disebut empat dewa teknik. Mereka datang dari bintang Across. Bahkan di bintang Across, mereka adalah orang yang terkenal." Mile berkata dengan suara yang dalam, "Musuh ini semakin dilawan semakin kuat. Aku sudah tidak tahan lagi." Saphira Mu terkekeh dan berkata, "Tidak apa-apa." Sambil berkata begitu, dia menepuk bahu Mile dengan lembut. "Pinjam pedangmu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba naik ke langit dan saat berikutnya, pedang biru gaib di tangan Mile berubah menjadi cahaya pedang dan muncul di tangan Saphira. Wong! Suara pedang merobek langit. Di kejauhan, patung besar ilusi yang memegang tombak memancarkan tatapan galak di matanya. Hanya seekor semut kecil, tapi berani menyinggung dewa. Saat berbicara, tiba-tiba dia melangkah ke depan, melempar tombak ke arah Saphira Mu. Boom! Dengan lemparan tersebut, seluruh makhluk spiritual di seluruh alam semesta Guanxuan merasakan tekanan dahsyat yang menghancurkan langit dan bumi. Para master tingkat tinggi, semuanya memiliki kekuatan penghancur alam semesta. Di bawah tatapan semua orang, Saphira langsung menebas tombak itu dengan pedang. Ini adalah konfrontasi langsung. Boom! Tiba-tiba, sebuah ledakan meledak dari langit berbintang. Segera setelah itu, patung besar ilusi yang memegang tombak mundur hingga 100.000 kaki jauhnya. Begitu berhenti, tombak panjang di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, Mile tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraung, "Kak Saphira, Dewa Abadi, Dewa Abadi." Di bawah, banyak master dari Akademi Guanxuan juga bersemangat saat ini. Kuila memandang Saphira di langit berbintang dan tersenyum. "Boleh juga." Vero Ding menoleh ke arah Kuila dan berkedip, "Hanya boleh saja." Kuila tersenyum lembut dan berhenti berbicara. Vero Ding terdiam. Hatinya cukup rumit. Saat ini, dia tiba-tiba teringat siapa orang di depannya ini. Jumlah orang di alam semesta ini yang bisa membuat dia cukup oke. Tidak lebih dari satu jari tangan. Jauh di dalam langit berbintang, patung besar ilusi yang terguncang kembali oleh Saphira Mu memandangi pecahan tombak di seluruh langit.
dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Saat berikutnya, dia menjadi sangat marah. Dengan raungan marah, dia meninju Saphira Mu dari kejauhan. Boom! Dengan pukulan ini, seluruh galaksi mendidih seperti tsunami super. Seluruh ruang waktu langsung melonjak puluhan ribu kaki. Sangat mengerikan. Seluruh langit berbintang tampak sangat kecil di depan pukulannya. Menghadapi pukulan mengerikan ini, Saphira Mu terlihat tenang di kejauhan. Tiba-tiba dia melompat, lalu menebas dengan pedang. Puff! Gumpalan energi pedang lewat dalam sekejap mata seperti guntur. Kemudian suara robekan yang tajam bergema dari lapangan. Saat berikutnya, sebuah lubang besar langsung robek di ruang waktu yang tak berujung di kejauhan. Begitu muncul robekan, Saphira langsung menghilang di tempat. Puff! Seberkas sinar cahaya pedang memasuki celah itu. Kemudian hening sejenak. Tiba-tiba, jutaan mil star territory langsung hancur oleh cahaya pedang. Pada saat yang sama, langit di atas kepala patung besar ilusi perlahan jatuh. Melihat pemandangan ini, Miley di bawah kembali tersenyum. Diam-diam menghela nafas lega. Kak Saphira, masih begitu hebat. Masih begitu kuat. Di atas langit berbintang, Saphira Mu memegang pedang biru gaib. Rok panjangnya berkibar seperti peri dunia dan di tangannya, pedang biru gaib sedikit bergetar dan mengeluarkan suara pedang. Saphira Mu berbalik dan melihat ke langit berbintang di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Penguasa tiada batas." Satu ronde. Penguasa tiada batas mengangguk. "Boleh." Saphira Mu tiba-tiba naik ke langit dan menebas penguasa tiada batas dengan pedang. Puff! Energi pedang merobek langit dan menghancurkan segalanya. Jauh di kedalaman langit berbintang, penguasa tiada batas tampak tenang. Dia maju selangkah, membalikkan tangan kanannya, lalu menekan ke bawah. Dengan tekanan ini, langit berbintang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Lantunan kuno tiba-tiba memenuhi seluruh alam semesta yang berbintang. Boom! Cahaya pedang hancur. Sesosok tubuh jatuh lurus ke bawah. Sesaat kemudian, Saphira Mu telah muncul di atas alam semesta Guanxuan di bawah. Namun kekuatan mengerikan itu masih belum hilang. Terus menyapu ke bawah. Jika mendarat, seluruh alam semesta Guanxuan akan hancur. Melihat adegan ini, ekspresi Miley tiba-tiba berubah drastis. Dia hendak mengambil tindakan, tapi saat itu, ada tangan yang memegang bahunya. Itu adalah Kuila. Kuila melambaikan lengan bajunya. Seberkas cahaya pedang naik ke langit. Boom! Cahaya pedang terkoyak dan dunia tiba-tiba kembali normal. Jauh di langit berbintang, penguasa tiada batas menatap Saphira di bawah. "Nona Mu, pedangmu belum bisa melukaiku." Saphira Mu memandang penguasa tiada batas di kedalaman langit berbintang dengan tatapan serius yang langka di matanya. Dari telapak tangan itu tadi, dia sudah melihat jarak antara dia dan pihak lawan. Saat ini, Kuila tiba-tiba berbisik, "Di alam semesta saat ini, hanya 3 pedang yang bisa membunuhnya. Bahkan Tuan Pena Kebenaran Agung saat ini tidak bisa berbuat apa-apa." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Saphira Mu dan berkata sambil tersenyum, "Namun, Nona Saphira juga sangat bagus. Prestasi masa depanmu pasti tidak akan kalah dengannya." Saphira Mu terkekeh dan berkata, "Tidak masalah jika tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak akan berkecil hati. Lagi pula, alam semesta itu besarnya tak terhingga. Selain 3 pedang, pasti ada supermaster yang tak terhitung jumlahnya." Kuila mengangguk dan tersenyum. "Ya." Pada saat ini, penguasa tiada batas tiba-tiba berkata, "Kalau begitu,
Mari kita mulai secara resmi. Kuila memandang penguasa tiada batas. Oke. Penguasa tiada batas membuka telapak tangannya. Sebuah jimat perlahan melayang keluar dari telapak tangannya. Saat berikutnya jimat itu langsung terbakar. Boom. Dengan pembakaran ini, nyala api berwarna merah darah tiba-tiba menyapu ruang waktu di depannya. Tak lama kemudian nyala api itu bergetar hebat dan saat berikutnya, raksasa api perlahan keluar. Boom. Dengan kemunculan raksasa api ini, langit berbintang di arena tiba-tiba tenggelam. Tidak dapat menahan kekuatannya. Raksasa api ini tingginya 10.000 kaki. Dengan sepasang tanduk hitam di kepalanya dan lengannya seperti pilar raksasa di langit. Setiap melangkah, seluruh galaksi bergetar hebat seperti gempa bumi besar. Saveramu sedikit menyipitkan matanya. Klan api spiritual. Klan api spiritual. Mile menoleh ke arah Saveramu. Ini juga dari bintang Across. Saveramu mengangguk. Kekuatan klan ini bisa menduduki peringkat 5 besar di bintang Across. Penguasa tiada batas ini ternyata bisa memerintah mereka. Mile terdiam. Dia juga merasa sedikit sakit kepala. Dia menemukan semakin bertarung, musuh semakin besar dan kuat. Jika ini terus berlanjut, kapan akan berakhir? Setelah melihat ini, Mile tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas. Aku rasa jika terus bertarung seperti ini, tidak ada artinya. Kamu punya kartu truf apa? Bagaimana kalau kita selesaikan dalam satu kali? Kita putuskan menang kalah. Jangan bertele-tele. Penguasa tiada batas terkekeh. Oke. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Di kejauhan, para master yang mengepung Katian, Tiari dan Bianca Grace tiba-tiba mundur dengan tenang. Katian bertiga mengerutkan kening. Di sisi lain, para master tertinggi alam semesta tiada batas juga berhenti satu demi satu. Kemudian mundur ke belakang penguasa tiada batas. Begitu pula para gadis istana Yuming. Mereka mundur ke sisi Mile. Di langit berbintang, penguasa tiada batas memandang Mile dan orang lain di bawah, sambil terkekeh. Mantan master tertinggi alam semesta 3 dimensi semuanya telah berkumpul bersama. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Katian dan gadis-gadis lainnya. Lalu berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau begini? Aku akan bertarung dengan kalian dulu. Dewa Martial An, Ketua Klan Tiari, Ketua Klan, Nona Bianca dan Nona Mu. Bagaimana kalau kalian berempat serang bersama? 1 lawan 4. Mendengar ini, ekspresi Mile tiba-tiba berubah. Katian tiba-tiba berkata, "Tidak perlu bertarung 4 lawan 1. Aku sendiri sudah cukup." Begitu suara itu turun, dia tiba-tiba naik ke langit. Di langit berbintang, penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari Dewa Martial An, menjadi lebih kuat saat menghadapi yang kuat. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melangkah ke depan dan mengacungkan jarinya. Saat berikutnya, seluruh galaksi tiba-tiba terbelah. Retakan besar yang panjangnya puluhan juta mil tiba-tiba membentang di seluruh galaksi tak berujung dan masih terus menyebar ke alam semesta tiada batas dengan kecepatan yang luar biasa. Dan dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, seluruh galaksi tak berujung di alam semesta tiada batas hancur berkeping-keping. 1 jari hancurkan galaksi. Dan ini hanya disebabkan oleh kekuatan dari jari ini. Di bawah, mata Katian berkilat ganas. Dia menggerakkan pergelangan tangannya dan tiba-tiba menusuk tombak panjang di tangannya ke atas, menggunakan seluruh kekuatan untuk menyerang.
Tombak ini langsung menusuk ke ujung jari penguasa tiada batas. Boom! Tiba-tiba dunia gemetar dan saat berikutnya, Katian langsung terguncang kembali ke tempat semula. Namun dia langsung menghilang di tempat. Di langit berbintang, penguasa tiada batas melihat sekeliling. Boom! Penglihatannya akurat. Langsung melihat ujung tombak panjang Katian. Krak! Tombak panjang itu terbelah. Katian tiba-tiba melepaskan tombak panjang itu, berputar dan menendang kepala penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas tiba-tiba mengangkat tangan kiri dan menghalanginya. Boom! Penguasa tiada batas memblokir seluruh kekuatan Katian. Dia tidak bergerak sama sekali. Tubuh Katian gemetar dan dia mundur 100 kaki untuk menghindari pukulan penguasa tiada batas. Namun saat berikutnya, penguasa tiada batas tiba-tiba muncul di hadapannya. Pada saat berikutnya, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba. Cepat, Katian perlahan menutup kedua matanya. Saat berikutnya, di mata semua orang, Katian bertarung sambil mundur. Melihat pemandangan ini, wajah Mile menjadi gelap. Pada saat ini, Katian tiba-tiba membuka matanya. Dia mengatupkan kedua tangannya dengan kuat. Marsial pamungkas. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya. Boom! Dengan pukulan ini, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Dunia menjadi gelap gulita dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya hancur. Penguasa tiada batas mundur 100 kaki jauhnya. Setelah berhenti, dia melihat ke arah Katian di kejauhan dan terkekeh. Seperti yang diduga, dia dulunya lebih berbakat dari master pedang berbaju biru. Sayang sekali kamu tidak memiliki tubuh. Jika tidak, prestasimu tidak akan kalah dengan master pedang baju biru. Katian memandang penguasa tiada batas dan berkata, "Kamu bukan tubuh utama. Bukan tubuh utama." Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di arena terkejut. Penguasa tiada batas yang ada di hadapan semua orang bukanlah tubuh utama. Di bawah, Fero Ding menoleh ke arah Kuila. "Kamu tahu dia bukan tubuh utama." Kuila mengangguk. Fero Ding memandang Kuila. "Kenapa tidak mengatakannya?" Kuila menggelengkan kepalanya. "Katakan atau tidak, tidak ada artinya." Fero Ding terdiam. Saat ini, penguasa tiada batas tiba-tiba berkata, "Sudah waktunya mengakhiri." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mile di bawah. "Jika ingin memecahkan situasi, maka kamu harus dibunuh dulu. Aku rela mengorbankan diriku dan membunuh orang-orang generasi Destiny untuk menghancurkan situasi yang tak berujung ini. Begitu kamu meninggal, keberadaan Tuan Penda Kebenaran Agung tidak lagi berarti. Dan segala sesuatu di dunia akan lenyap." Boom! Tiba-tiba, tubuhnya berangsur-angsur menjadi padat. Tubuh utama datang. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut terkejut. Di bawah, mata Kuila sedikit menyipit. Tangan kanannya perlahan mengepal. Aura menakutkan terpancar keluar dari tubuhnya. Di langit, penguasa tiada batas tiba-tiba tertawa. "Nona Kuila, sudah terlambat. Meskipun kamu mendapatkan kembali kekuatanmu, kamu tidak dapat menghentikanku." Saat ini, tubuhnya telah mengeras. Semua orang melihat penampilannya. Dia adalah seorang pria berpakaian putih dengan rambut panjang, berpenampilan tampan dan sentuhan keanggunan. Penguasa tiada batas maju selangkah. Langkah ini langsung tiba di depan Mile. Di arena, wajah Katian dan yang lainnya berubah drastis dalam sekejap. Mereka langsung bergegas menuju Mile. Namun saat berikutnya, mereka dengan ngeri mengetahui bahwa mereka bergegas menuju Mile. Tidak peduli seberapa cepat mereka melaju, mereka tetap di tempat.
Mereka terpenjara di tempat oleh ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Gadis-gadis itu dengan panik mengobrak-abrik ruang waktu yang tak ada habisnya. Dan penguasa tiada batas telah muncul di depan Mile. Di sampingnya, mata Kuila hampir pecah. Auranya pulih seperti orang gila. Sayangnya, dia masih lambat. Dia ditipu. Tujuan sebenarnya penguasa tiada batas bukanlah untuk membunuh orang-orang di sekitar Mile. Juga bukan untuk menghancurkan alam semesta nyata. Tujuan utamanya selama ini adalah untuk membunuh Mile. Binasa bersama seluruh alam dan mengakhiri dunia yang diciptakan oleh Tuan Pena Kebenaran Agung. Dia ingin mengorbankan dirinya untuk mengakhiri generasi Destiny ini dan seluruh alam semesta. Mile memandang pria di dekatnya. Saat ini, dia merasakan aura kematian. Berbeda dengan aura kematian sebelumnya. Kali ini, dia merasa hidupnya akan segera berakhir. Pada saat ini keberuntungan Destiny dalam tubuhnya lenyap begitu saja. Dalam sekejap mata, seluruh keberuntungan Destiny lenyap sepenuhnya. Berbeda dengan saat dia berpencar sendiri. Kali ini dihancurkan oleh kekuatan luar. Melawan. Dia tahu dia tidak bisa melawan sama sekali. Menyerah. Tentu saja menyerah. Mile perlahan menutup matanya dan berkata dengan lembut, "Lydia, aku tidak ingin berusaha lagi." Bom. Di sebelah Mile, ruang waktu tiba-tiba retak dan saat berikutnya, seorang wanita bergaun polos perlahan keluar. Bersambung.